bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leckerchen einem Ei, Halo anak-anak, dann Schnie, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan lancar. Baik, terima kasih. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne und davon ganz schön viel. Ich schnapp mir was, Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa mampu weil ich das menguraikan so kann. unsur-unsur cerita dalam sebuah Schnie, dongeng, Schnappi, serta dapat menyimpulkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu. Pernahkah kalian mendengarkan dongeng sebelum tidur atau membaca dongeng dari sebuah buku? ich schnappe Ya, jika gern pernah, das coba Ei. sebutkan dongeng apa saja. Ich schleich Ya, banyak an die ya. Mama ran und zeig ihr, wie ich Apa sih dongeng itu? Schnie, Schna, Schnappi. Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya, serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Contohnya, Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Kancil dan Buaya, dan banyak lagi lainnya. Dalam sebuah dongeng, terdapat unsur-unsur cerita, antara lain tokoh cerita, latar, sifat, prolog, epilog, serta pesan moral. Schnappi, Schnappi, Schnapp. Schnie, Schna, Schnappi. Schnappi, Schnappi, Schnapp. Ja, Schnie, Schna, Mari kita Schnappi. menyaksikan video dari dongeng Tupai dan Ikan Gabus berikut ini. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Schna, Schnappi. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lusuh. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Zuerst lag ich in einem Ei, dann Schnie, Schna, schnappte ich mich frei. Ada yang mau bercerita kembali tentang video tersebut? Ungkapkan pendapat kalian mengenai cerita Tupai dan Ikan Gabus. Ceritanya menarik bukan? Ini tentang persahabatan dua binatang yakni tupai dan ikan gabus. Das kleine Krokodil.
Nah, sekarang coba temukan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus tersebut dari judul, tokoh, sifatnya, tempatnya, prolog, epilog, dan pesan moral. Unsur-unsur cerita dongeng tersebut seperti ini. Setelah memahami unsur cerita, tahukah kalian, biasanya dalam bercerita, pendongeng menggunakan wayang yang terbuat dari kayu seperti gambar tersebut. Siapa yang membuatnya? Ya, pengrajin kayu. Coba kita baca teks berikut pekerjaan Ayah Benny. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengacatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Dari bacaan di atas, jawab pertanyaan berikut. Produk apa yang dihasilkan Ayah Benny? Apakah pekerjaan Ayah Benny termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh para pengrajin kayu untuk membuat meja dan kursi. Perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini proses bagaimana pohon di hutan hingga menjadi mebel oleh pengrajin kayu. Coba jelaskan kembali proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Dan profesi apa saja yang terlibat di dalamnya. Mari menyaksikan video YouTube si Unyil berkunjung ke pabrik produk berbahan kayu berikut ini. Biar rumah tampak lebih rapi dan modern jelang lebaran. Gak ada salahnya kok mengganti perabotan lama dengan yang baru. Misalnya kayak furniture multifungsi ini nih. Bisa menimbulkan kesan rumah lebih alami karena berbahan dasar kayu. Dengan furniture modern, ruangan berukuran sempit bisa tetap tampak rapi. Ada tempat tidur yang dilengkapi laci penyimpanan nih. Jadi 2-in-1 gitu deh. Ada juga meja rias serbaguna yang bisa dirakit sesuai kebutuhan. Ini baru namanya furniture zaman now. Semua furniture ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Unyil ajak lihat-lihat proses pembuatannya ya. Yuk, kita kemon. Nah, kita desain dulu yuk furniturnya. Mau model apa saja, bebas deh. Pabrik yang berdiri sejak 1993 ini sudah memiliki 400-an desain furniture. Setiap tahunnya ada 5-6 desain baru loh. Selanjutnya, kayu dipotong sesuai kebutuhan produksi. Mulai dari potongan besar hingga yang kecil seperti ini. Jenis kayu yang digunakan adalah MDF dan mahoni. Mahoni dipilih karena memiliki serat halus. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa menggunakan 20 ton kayu loh. Wah, banyak juga ya. Bisa buat bangun pos ronda Pauga 20 lantai tuh. Lanjut, kita rakit dan rekatan kayu dengan lem mengikuti pola yang sudah kita buat. Kemudian dipres supaya lebih kuat dan ditambahkan paku tembak pada bagian siku. Harus dicek kembali ya untuk memastikan pola sudah saling merekat dan paku sudah tertancap rapi. Selain direkatkan dengan lem, bahan kayu juga dimasukkan ke dalam mesin pres dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit sampai lem mengering dan semua bagian merekat. Selanjutnya, bentuk profil atau hiasan tepi meja. Penggunaan mesin ini akan membuat bentuk presisi dan pengerjaan lebih cepat. Sekarang rakit lagi deh untuk membuat meja kabinet televisi. Supaya makin cantik, kita warnai dulu ya. Dicatnya sampai 2 lapis. Biar cat menempel, furniture dihaluskan dengan amplas.
Oke deh, catnya sudah berlapis-lapis nih. Jadi furniture ini gak perlu difurnis lagi. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa memproduksi lebih dari 1.500 furniture loh. Bukan cuma meja saja, pabrik ini juga memproduksi furniture bervariasi seperti tempat tisu, lemari, rak buku, dan tempat tidur. Wih, furniture multifungsi ini cocok banget untuk menyimpan barang-barang yang berantakan di kamar Unyil. Wah, setelah melihat video tersebut, kita tahu bahwa ternyata perjalanan meja dan kursi hingga ada di rumah kita cukuplah panjang. Jadi, agar dapat digunakan dalam waktu yang lama, meja dan kursi itu harus kita rawat dengan baik. Wah, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senang semua ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, unsur-unsur cerita dalam dongeng, mengetahui informasi mengenai jenis pekerjaan di lingkungan sekitar, mengamati proses pengolahan kayu, dan menyimpulkan jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Ich schnappe gern